bertanya Kiai terkait pembahasan kita tentang Wahabi tadi. Kita akan tahu bahwa mazhab Wahabi itu kan Syekh Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau itu kan bukan ulama salaf, tapi Wahabi itu kan nggak mau atau dia ingin panggilan itu salaf, yang disebut dengan salafi gitu. Seolah-olah mereka lebih syiar salafinya daripada kita, padahal kita yang memakai mazhab salafi itu, yaitu dari ulama salaf Imam Mutakhir. Bagaimana langkah atau solusinya Kiai? Kita ini mensyiarkan nama salafiyah atau salafi itu, yaitu yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lagi mereka yang syiar dengan salafi gitu ya. Jadi kira-kira apa langkah kita supaya yang tahu orang itu bahwa yang salafi sesungguhnya itu adalah kita yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan mereka yang Wahabi yang salah pengambilan sebuah nama. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian terkait dengan cerita Sa'ad bin Mu'az tadi ya, yang meninggal setelah perang tadi. Kalau salah itu Sa'ad bin Mu'az namanya ya. Ya. Kira-kira salah beliau itu apa sampai dijepit gitu ya. Ini agak meremang bulu kuduk kita. Jadi itu dua saja. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bisa berkah ilmunya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Pertanyaan pertama, gimana caranya agar salafi itu menjadi syiar kita? Awalnya dulu syiar kita pondok-pondok di Jawa, saya kalau di sini nggak tahu, itu namanya pondok salafi, salafiyah atau salafi. Dan Wahabi dulu nggak mau sama nama salafi, mereka namanya Wahabi. Lama-lama tahun 1343 Hijriah, Raja Saudi, Raja Abdul Aziz itu punya rencana melebarkan kerajaannya. Negara Irak mau diserang, Yordania, Syam, semuanya mau diserang, disatukan ke Saudi. Tentaranya sudah siap mau perang, karena itu dianggap negara-negara syirik. Lalu turun surat dari Raja Inggris, jangan teruskan. Inggris khawatir kalau negara Arab ini bersatu ancaman bagi mereka, bagi Barat. Jangan teruskan, biarkan negara-negara itu menentukan nasibnya masing-masing. Akhirnya Raja Abdul Aziz gak berani melanjutkan perang. Setelah Raja Abdul Aziz gak berani, akhirnya separuh dari tentaranya membangkang. Loh, ini kok gak jadi memerangi negara kafir? Dan setelah diselidiki ada surat dari orang kafir Inggris. Baru tahu dia kalau negaranya sebenarnya skenario orang kafir. Akhirnya membangkang karena menganggap Raja Abdul Aziz dan anak buahnya yang masih setia ini gak mau memerangi negara kafir, berarti kafir. Anak buahnya Raja Abdul Aziz yang masih setia menganggap mereka pembangkang, pemberontak yang harus ditumpas. Akhirnya perang. Raja Abdul Aziz dibantu tentara Inggris, menang. Setelah kejadian itu, nama Wahabi itu menjadi jelek. Jeleknya apa? Setiap ada orang bertengkar, ada kerusuhan, kata orang apa? Itu Wahabi. Wahabi. Karena Wahabi ini image-nya jelek, akhirnya Wahabi cari nama baru sebagai pengganti. Diambillah nama Salafi. Karenanya Wahabi yang sekarang nggak mau sama Wahabi, pakai nama Salafi. Awalnya begitu. Nah, kita kalau ingin merebut kembali syiar Salafi, ya kita bilang yang Salafi yang asli kami, bukan kamu. Kamu Salafi itu sahabat lama Fir'aun. Mengapa? Karena akidah Wahabi sama dengan akidahnya Apa akidah Fir'aun? Fir'aun itu meminta kepada menteri-menterinya dibuatkan gedung pencakar langit. Mengapa? Ingin melihat Tuhan di atas langit. Kan sama dengan keyakinan Wahabi. Jadi mazhabnya Fir'aun memang Wahabi. Dibilang aja, oh kamu ini sahabat lama Fir'aun. Karena mazhabnya sama dengan Fir'aun. Kalau kita ini memang benar-benar pengikut mazhab salaf. Karena mazhab 4 ini memang ulama salaf. Kalau yang Wahabi ini bukan ulama salaf. Itu yang pertama.
Yang kedua, pertanyaan, mengapa sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu dijepit di alam kubur? Sabda Rasulullah SAW, "Lau salima ahadun min dautatil qabri la salima Sa'dun." Seandainya ada orang yang bisa selamat dari jepitan kubur, saat ini yang paling pantas selamat. Saat ini pantas selamat. Seandainya ada orang yang bisa selamat dari jepitan kubur. Artinya apa? Ya, orang ini ya siap-siaplah dijepit di alam kubur. Sa'ad bin Mu'adz aja dijepit. Diselidiki di dalam kitab Az-Zuhud karangan Imam Hannad bin As-Sari. Diselidiki setelah Rasulullah bersabda kejadian itu, sahabat cari tahu, tanya ke keluarganya, mengapa ini masih dijepit? Wong kata Rasulullah soleh dan dia meninggal karena luka-luka pendarahan sebulan sebelumnya dari peperangan Khandaq. Mengapa? Setelah diteliti, kata keluarganya, beliau ini kalau di perjalanan itu kurang menjaga urusan suci, tidak tuntas. Kadang-kadang ya kita bepergian misalnya ke Padang, pergi ke Pekanbaru, naik bis, pakai celana, mau kencing, masuk toilet, lalu berwudu, keluar lagi, kencing lagi. Hanya terus begitu, sholat pakai celana itu. Katanya gara-gara itu. Katanya. Jadi bukan tidak tuntas ketika kencing itu. Itu yang gak tuntas dan masih sholat itu. Gimana yang sholatnya telat-telat kira-kira? Itu orangnya orang soleh sholat. Cuma sekali-kali di perjalanan kalau bersuci itu gak tuntas. Dijepit. Yang telat-telat kira-kira gimana? Katanya seperti itu, kata sebagian ulama. Itu pentingnya suci di dalam sholat. Saya kira ya, pertanyaan kedua. Ada lagi? Ada, oke. Ini dari santri ya. Pertanyaannya, sebagian dari kami para santri tidak mengetahui kitab-kitab dan buku yang kami baca disusupi oleh paham Wahabi. Bagaimanakah cara mudah bagi kami untuk mengetahui dan mengenalnya buku-buku yang disusupi tadi? Makasih ya. Kalau ingin tahu buku-buku itu disusupi Wahabi apa enggak, pertama kita bisa mengenali pengarangnya. Kalau pengarangnya itu orang Wahabi, berarti bukunya Wahabi. Yang pertama. Yang kedua, bisa dari penerbitnya. Kalau penerbitnya itu penerbit Wahabi, biasanya Wahabi. Yang ketiga, biasanya dari isinya. Yang dibela, yang dipuji dan dibenarkan itu ajaran siapa? Kalau yang dibela, yang disebarkan ajaran Wahabi, berarti Wahabi. Artinya apa? Kita di pondok pertama kali harus paham betul ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah tahu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti terbangun suatu konstruksi pemikiran, oh yang nggak sama dengan ini berarti bukan Ahlus Sunnah. Bisa Wahabi, bisa HTI, bisa Syiah, dan bisa aliran-aliran sesat yang lain. Caranya seperti itu. Kemudian juga perlu tahu ajaran Wahabi itu apa saja yang berbeda dengan kita. Kalau sudah tahu, gampang. Oh ini Wahabi, ini Wahabi. Dan di Sumatera ini saudara, di Indonesia, Wahabi yang marak itu di Sumatera. Di Pulau Sumatera. Dan Pulau Sumatera yang isu-isunya Wahabinya ramai itu segitiga emas provinsi. Emasnya Wahabi. Mana? Sumatera Barat, Riau, Jambi. Itu yang marak Wahabi. Karenanya tantangan bagi adik-adik terutama yang ada di pondok untuk memperdalam ajaran Ahlus Sunnah wal agar masyarakat saudara-saudara kita yang terlanjur terpapar virus Wahabi bisa divaksin kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ajaran Ahlus Sunnah ini memang vaksin yang ampuh, lebih ampuh daripada vaksin Sinovac atau vaksin apa lagi itu? Pfizer. Karena yang divaksin itu ya ada yang langsung mati setelah divaksin itu. Ada yang kena COVID lagi, yang nggak divaksin malah nggak kena itu, katanya itu.
Nah kalau ilmu ahlus sunnah ini vaksin paling ampuh itu. Oke, pertanyaan terakhir kita terima aja. Izin bertanya, kami alhamdulillah di sini setelah sholat itu ada berzikir dan berdoa bersama. Tapi ada Ustaz yang mengatakan kalau zikir dan doa bersama itu jangan terus-terusan. Kalau jamaahnya sudah pandai berzikir dan doa sendiri, gak usah sama-sama lagi. Dan Ustaz itu juga berdalil dengan perkataannya Imam Syafi'i yang bilang begitu. Jadi mohon penjelasannya mudah-mudahan kami bisa melanjutkan pendidikan kami di pondok dan menjadi penerusnya Kiai. Amin ya rabbal alamin. Yang ingin kita bicarakan masalah ini zikir jahar setelah sholat, karena zikir jahar namanya. Siapa yang pertama kali baca zikir jahar setelah sholat? Yang pertama kali mengajarkan zikir jahar adalah Rasulullah. Itu jahar terus. Dalilnya mana? Hadis riwayat Muslim, riwayat At-Tabrani, riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min sholati yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari sholatnya, maka beliau berzikir dengan suara yang paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, setiap selesai sholat. Jadi begitu, itu Rasulullah. Nah, jadi imamnya zikirnya nyaring. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata Wahabi? Oh, imamnya gak apa-apa, makmumnya gak boleh. Lalu kita sampaikan, loh, makmum yang pertama kali baca zikir jahar itu makmumnya Rasulullah, bukan makmumnya orang Bukit Tinggi. Di mana? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, semuanya meriwayatkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, inna raf'as saut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Imamnya yaitu Rasulullah zikirnya nyaring, jamaahnya juga nyaring. Nah, kira-kira kalau Rasulullah nyaring, sahabat juga nyaring, tanya sama Ustaz Wahabi, kamu berani bilang begitu sama Rasulullah? Rasulullah jangan terus-terusan nyaring, sahabat kan sudah tahu, berani kira-kira? Nggak berani kan? Imam Syafi'i itu cuma berpendapat, menurut saya, kata beliau, lebih baik imam ini zikirnya pelan, kecuali kalau tujuannya mengajarkan jamaah, maka dianjurkan nyaring. Tapi sebagian murid-muridnya ada yang mengatakan dianjurkan nyaring, walaupun sudah tahu atau belum tahu. Jadi ini sebenarnya masalah khilaf ya. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, ini yang terjadi di masyarakat ya, masalah zikir bersama. Biasanya kalau zikirnya pelan, jamaahnya cepat turun. Itu ngajarkan juga sebenarnya saudara, ngajarkan orang istiqomah baca zikir. Itu taklim juga. Sekarang ini kalau zikirnya pelan-pelan, zikir sendiri-sendiri, jamaah bukan baca zikir sendiri-sendiri, malah pergi. Tapi kalau zikirnya agak nyaring, itu ada yang bertahan. Tergantung daerahnya, kadang bertahan semua itu. Jadi perlu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga perlu tahu, mengapa kita doa bersama. Sebagian besar masyarakat kita gak tahu caranya doa pada Allah. Gak tahu. Kadang-kadang, saya ini sering ya, bukan di sini, di daerah lain, imamnya baca doa, susunannya salah-salah. Kalau imamnya keliru-keliru, kira-kira makmumnya bagaimana? Nah, cara berdoa gak tahu, memang perlu dituntun. Karena ada orang gak tahu baca doa bahasa Arab yang baik. Sampai ada yang bilang begini, saya berdoa setiap sholat tapi gak pakai bahasa Arab. Mengapa? Tuhan bukan orang Arab katanya. Ada yang bilang begitu.
Tahu. Ini artinya apa? Masyarakat kita gak tahu caranya doa. Tanyakan sama dia, kamu sudah ngajarkan bacaan-bacaan zikir setelah sholat pada jamaah, dan doa-doa Rasulullah setelah jamaah sudah mengajarkan pada orang, dan apakah mereka sudah mengamalkan? Tanyakan begitu. Baru kalau mereka sudah tahu semua dan mengamalkan, gak apa-apa seperti itu. Ini persoalannya, masyarakat kita ini gak tahu caranya berdoa setelah sholat itu, makanya langsung pergi itu. Itu masyarakat kita di mana-mana. Saya kira di Jawa dengan di Sumbar ini kurang lebih sama ya, sama kan. Saya ini lama kenal dengan orang Sumbar, karena di Jakarta kalau safari dakwah Jakarta, Bogor, Jawa Barat, yang ngantar saya itu orang-orang Bukit Tinggi, orang Padang, terus orang mana lagi itu, orang sini yang ngantar saya. Sudah bertahun-tahun kalau saya ceramah di Jakarta, ini yang standby orang-orang Padang gitu. Dan memang nggak tahu masyarakat cara berdoa. Jangan dikira orang wah sudah pandai semua berdoa, nggak pandai. Akhirnya nanti ya macam-macam hubungannya karena nggak bisa berdoa itu. Caranya menjawab seperti itu. Jadi tetap ada faedahnya. Imam itu zikirnya jahar dan aminnya jahar. Mengapa? Jamaah dapat kebaikan. Di dalam hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menjadi perantara kebaikan, dia dapat pahala seperti yang melakukan. Kalau imamnya zikirnya jahar dan doanya jahar, dia dapat pahala sebanyak jamaah yang ikut. Kalau dia cuma sendiri-sendiri, ya dapat sendiri. Karena masyarakat banyak gak tahu caranya zikir itu. Jadi itu saya kira sudah ya. Karena ini sudah selesai, otomatis tadi pertanyaan terakhir, maka diri saya ini sebagai penutup, mudah-mudahan bermanfaat. Allah menjaga keluarga kita, lingkungan kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, istiqamah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sekian dari kami, sekian dari Kiai Haji Idrus Romli.